Di situ saya mengartikan saya disuruh belajar di jalanan gitu. Dari situ saya merasakan betapa sulitnya orang mencari makan sepiring ya kan. Wanio barang sing bener, wedya barang sing salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Birahi, berita yang membuat Anda lupa akan kehidupan dan meningkatkan vitalitas. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua yang mau nonton channel kita di hari ini semuanya sehat-sehat, tetap bisa bekerja, melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dan hari ini ketemu lagi bareng saya Nuryadi yang akan ngobrol bareng dengan seseorang yang sudah hadir di studio kami, di studionya Birahi ya. Ini seseorang yang masih muda tapi pergerakannya luar biasa. Langsung aja saya perkenalkan, beliau adalah, manggilnya apa nih? Gus Ulum. Kalau saya manggilnya Gus nih, Gus Ulum. Cak aja. Oh ya, Cak. Siap. Cak Ulum biar lebih apa ya? Biar lebih santai ya. Mantap. Siap, Cak Ulum. Siap. Apa kabar nih? Jadi sama, kita TikTok dulu nih. Lama gak jumpa soalnya. Lama banget gak jumpa. Lama gak jumpa dengan Mas Yadi. Betul. Apa kabar ini? Alhamdulillah ya, berusaha untuk tetap bertahan hidup di tengah situasi yang ada. Ada ya. Di tengah gumpuran sana sini ya, yang menganggap si A, oh ini sudah ikut ini, si B sudah ikut ini. Kita berusaha untuk tetap berdiri di tengah saja. Ya, bagus lah. Cak Ulum gimana kabar? Alhamdulillah. Tiap hari jadwal padat, lihat story ini tiap hari selalu on fire terus ya. Mantap. Iya, makanya ketika alhamdulillah ya. Pertama saya ucapkan alhamdulillah sehat, saya keluarga semuanya alhamdulillah diberi kesehatan. Dan kemarin Mas Yadi minta saya untuk podcast di sini. Saya bilang saya nggak ingin bahas politik di sini. Kita tidak akan bahas politik hari ini, Iya. tapi ini adalah sesuatu pembahasan mungkin harapannya bisa menggugah para pemirsa, para penonton Birahi ya, bahwa menyambung obrolan sebelumnya, yaitu pemuda bisa apa. Sepakat. Nah, Benar. kita pengen nunjukin apa sih yang bisa dilakuin pemuda. Tapi sebelum kita masuk ke sana, Gus. Aduh, kebiasaan ngomong Gus gak apa-apa lah. Iya, nggak Campur-campur aja lah ya. Iya. Ya, campur-campur aja. Gus Ulum ini kan saya tahu banget nih, ya, perjalanan hidupnya itu luar biasa. Kalau yang lihat mungkin, nggak mungkin lah gitu ya. Kalau udah dipanggil Gus itu kan pasti sudah tahu lah kenapa kok dipanggil Gus gitu kan. Nggak mungkin nggak punya background sesuatu kalau tiba-tiba nggak dipanggil Gus. Tapi beliau memilih sebuah jalan kehidupan yang menurut saya itu sangat berani. Ya, karakter Surabayanya itu kuat banget lah. Iya. Boleh ceritain biar yang nonton tuh tahu. Gus Ulum sempet berhenti dari sekolah ya, Gus Ulum ya. Ya. Berhenti dari sekolah terus memutuskan untuk belajar tentang kehidupan, bukan di sekolah tapi belajar langsung. Ya, itu ceritanya panjang sekali gitu. Jadi sebelumnya saya punya orang tua yang kebetulan saja orang tua saya itu menjadi tokoh masyarakat ya, sehingga banyak dikenal sebutan kiai atau apa. Sehingga saya banyak dipanggil Gus, tapi saya ya kebetulan aja Gus yang kebetulan aja. Ya itu apa namanya, tidak ada bedanya lah saya dengan pemuda-pemuda yang lain. Dulu itu beranjak dari SD saya di rumah di Kapas Madya di Surabaya, dan SMP kebetulan saya mondok di salah satu pesantren yang ada di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, di Porong. Di pondok itu saya selama SMP 3 tahun di pondok, tapi tidak sampai kelas 3 pondoknya tenggelam kena lumpur waktu itu. Tenggelam kena lumpur Lapindo. Saya juga sebagai korban juga di lumpur Lapindo. Saya dirawat di rumah sakit hampir 1 bulan. Kenapa, Cak? Kena efek dari lumpur Lapindo itu, uap udaranya itu. Ya. Jadi pondok saya tenggelam sampai semuanya sekolah amburadul, kemudian pondoknya dipindah di daerah Krembung sana.
Akhirnya mulai di situ saya pulang pergi Surabaya Sidoarjo. Nah, waktu itu yang dimaksud Mas Yadi tadi putus sekolah sebenarnya tidak putus, tapi Bukan putus, memutuskan. ya, jadi karena situasinya itu yang tidak memungkinkan untuk setiap hari sekolah, tapi akhirnya saya bilang ke abah saya waktu itu masih hidup dan sekarang udah almarhum kan. Saya bilang saya minta ilmu gitu kan, minta ilmu apa yang bisa buat manfaat ke depan buat masyarakat. Akhirnya tidak dikasih ilmu pembelajaran, tapi saya dikasih Vespa Cak, Ya, waktu betul. itu. Saya dikasih Saya ingat Vespa. banget cerita itu. Iya. Ya. Saya dikasih Vespa sama abah saya. Wah, ini apa nih artinya gitu kan? Ternyata di situ saya mengartikan saya disuruh belajar di jalanan gitu kan. Akhirnya dari situ saya berkecimpung di dunia skuteris, keliling touring kemanapun sampai ke Bali, ke Bandung, ke Palembang, ke Jakarta. Insya Allah semua provinsi yang ada di Indonesia sudah pernah saya datangi. Oke. Pakai Vespa saya waktu itu yang dibelikan sama abah saya. Oke. Gitu. Jadi Gus Ulum ini karena kondisi harus pulang pergi, Ya. terus akhirnya, ini kan Abah sendiri seorang pengajar nih kan, Ya. maksudnya daripada pulang pergi kenapa nggak sekolah sama Abah aja gitu, Ya, tapi maksudnya. malah Abah ngasih Vespa, ngasih Vespa waktu gitu ya. itu, ya. Gila. Jadi sampai juga nggak pernah sekolah itu. Dari kan 2005 2006 ya. Itu saya masih SMP gitu kan. Nah, di situ karena sekolahnya jauh, pindah di Krembung. Jadi kelas 2 kelas 3 tapi tetap Terdaftar. iya terdaftar. Akhirnya sekolahnya hanya ujian-ujian saja. Iya, gitu. iya. Ha. Sekolahnya ujian, kelas 3 juga begitu. Lah mengisi waktu kosong itu saya keliling Indonesia lah. Iya, iya, iya. Akhirnya apa yang didapat Gus setelah keliling, terus akhirnya bisa menyimpulkan kenapa sih Abah nih ngasih Vespa. Iya, ini pembelajaran yang sangat luar biasa ya, bahwa bagaimanapun kita kalau ingin menjadi orang yang berpengaruh atau ingin membuat perubahan buat lingkungan, buat teman-teman, kita perlu punya pengalaman ya, perlu punya pengalaman yang luas. Di situ saya awal mulanya itu ada Vespa, saya bergaul di Vespa, kebetulan teman-teman juga banyak yang pakai Vespa. Di situ awal mulanya setiap kali kita luar kota ini nggak pernah dikasih sangu Mas, nggak pernah dikasih sangu. Akhirnya Untuk touring-touring itu untuk ya. touring-touring saya nggak pernah dikasih sangu. Padahal untuk dikasih sangu itu sangat bisa ya. Ya bisa aja, tapi nggak pernah dikasih sangu. Iya, iya, iya. Hanya dikasih apa namanya, udah jalan. Ucapan selamat jalan dan Selamat jalan dikasih lah. doa biar selamat sampai tujuan gitu ya. Ya, ini saya pinjam gitar waktu itu ke temen, pinjam gitar. Kebetulan saya sedikit-sedikit masih bisa main gitar gitu kan. Akhirnya waktu itu untuk mendapatkan biaya bensin apa itu ya ngamen waktu itu. Ngamen. Saya sempat di Bungur juga lama di sana. Di Joyoboyo juga lama di sana. Ngamen di lampu merah di bis-bis gitu. Kalau naik Vespa, kebetulan naik Vespa gitu ya berhenti di lampu merah, kita ngamen untuk beli bensin. Dan yang paling seru waktu di jalan itu, waktu naik Vespa itu, kalau nggak punya uang untuk ngisi bensin, itu Vespanya dimasukin ke pom bensin gitu kan. Kita lihat ada mobil gitu, baru kita permisi ke pemilik mobilnya. Kita permisi ke pemilik mobilnya. Saya bilang, mohon izin Bapak, bolehkah saya minta bensinnya ini 2 liter aja. Wah, tadi dari situ itu sering sekali tak lakuin itu. Tapi banyak. Akhirnya orang itu ngasih banyak gitu, ngasih. Ada yang waktu itu ngasih 10.000, ngasih 20.000. Itu udah bisa buat beli bensin dan beli makan gitu. Keren. Itu terus ini kan dengan background Gus Ulum gitu ya, Abah seperti itu.
terus ngamen, nggak ada rasa malu gitu atau rasa apalagi sampai harus di pom bensin tadi terus mohon izin Pak gitu, nggak ada rasa malu Kalau atau gimana saya gitu? itu kalau malu ndak ada ya. Cuman pernah suatu ketika waktu ngamen di bis, di salah satu penumpangnya itu tetangga. Akhirnya karena itu orang tua saya nggak ada yang tahu kan kalau saya ngamen itu. Akhirnya tetangga itu lapor ke orang tua saya gitu. Akhirnya ya sedikit ditegur lah gitu. Tapi abah saya orangnya care, orangnya selalu memberikan kebebasan tapi tetap selalu diingatkan gitu kan. Yang penting tidak berlaku yang yang penting tidak mencuri ya kayak gitu ya, yang tidak kriminalisasi, gitu ya. Tidak jahat ke orang, tetap baik ke orang. Gitu sih. Pernah ketemu di jalan gitu pas lagi ngamen gitu. ngamen? Enggak pernah. Nggak pernah ketemu. Abah saya itu sangat menjaga juga. Beliau sangat menjaga. Beliau kalau saya ngamen di Bungurase, beliau itu kalau mau nemui saya di warung. Oh. Jadi, tapi akhirnya setelah beliau tahu ya sering ke Bungur gitu, ke warung ngopi gitu kan. Nah, beliau selalu membawa santri, selalu membawa pendamping gitu kan. Nah, ini pendampingnya ini yang nyamperin saya. Yang nyamperin saya dibilang ditunggu di sana gitu. Ya saya nyamperin gitu kan. Wow, gak banyak orang yang mau dan gak banyak orang yang mau untuk menjalani itu ya. Dan buat Gus Ulum itu berjalan berapa tahun sih Gus kalau boleh tahu? Mulai SMP kelas 2 sampai SMA pun meskipun saya sekolah di Surabaya juga tetap melakukan itu. Selama periode itu apa sih pelajaran yang benar-benar Gus Ulum bisa dapat itu? Dari situ saya merasakan betapa sulitnya orang mencari makan sepiring ya kan. Betapa sulitnya orang tua itu memberikan anaknya buat jajan. Nah, di situ saya berusaha untuk mencari uang sendiri. Jadi mencari uang sendiri dan begitu juga saya bisa mengingatkan ke teman-teman saya waktu itu agar tidak terlalu memaksa lah kalau mempunyai keinginan apa gitu, nggak usah terlalu memaksa, kita harus bisa mandiri. Ada pertanyaan yang pengen aku tanyain banget nih sebenarnya. Di tengah kondisi serba keterbatasan itu gitu ya. Kadang-kadang kan orang yang mungkin dengan mental yang kurang dia pasti akan melakukan segala cara. Akhirnya jatuh ke kriminalitas. Apa sih value yang Gus Ulum pegang waktu itu untuk tetap bisa bertahan? Wah, kita nggak boleh nih untuk yang berlaku yang kriminal dan segala macam, tetap dalam koridor itu ada value tertentu nggak sih? Atau memang Abah punya peranan penting di situ yang selalu menanamkan itu atau gimana? Iya, jadi orang tua saya itu selalu bilang ke saya kalau wanio barang sing bener, wedyo barang sing salah. Itu yang selalu saya ingat sampai dengan hari ini, bahwa kalau kita benar, kita harus berani mempertahankan kebenaran itu. Tapi kalau kita salah, wedyo barang sing salah, itu kalau emang kita salah kita harus minta maaf. Gitu. Jadi dari dulu saya itu selalu bilang ke teman-teman juga, saya menanamkan dalam diri saya juga, kita berusaha untuk menjauhi molimo lah, pengingat itu kan, maling, maton, main, itu madat, mabuk gitu kan. Artinya tapi tidak semuanya bisa saya lakukan, jujur aja ya. Kita terbuka aja gitu kan. Tetap ada 1-2 yang lost lah ya. Tapi paling nggak ada 2-3 hal yang tetap dipegang sebagai prinsip. Ya namanya hidup di jalanan ya. Minum apa itu pastilah. Itu bagian dari kita berusaha untuk masuk ke lingkungan. Kita nggak akan bisa masuk ke suatu tempat kalau kita tiba-tiba datang dengan ini nggak boleh. Gitu ya. Justru orang-orang itu menghargai saya karena saya bisa menempatkan diri saya. Mantap. Waktu itu gitu loh Mas. Mantap. Dimanapun saya berada, ya saya selalu mengikuti aja. Tapi tetap memegang prinsip tetap tadi itu ya. Yang penting saya tidak mencuri. Wanio lek bener, gimana? Wanio barang sing bener. Wanio barang sing bener. Wedyo barang sing salah. Wah, mantap. Gitu. Itu